Rofi. News and Talk. Silakan mendengar, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui telepon di nomor 02476489100 dan telepon di nomor 0811806543. Pak Mas Rofi, empat daerah kabupaten kota yang akan selesai pada bulan ini. Bagaimana kalau untuk proses pengisiannya nanti? Apakah memang sudah ada nama-nama yang sudah dipersiapkan atau bagaimana? Terima kasih Mas Henry, bahwa kekosongan akhir masa jabatan dari beberapa bupati khususnya pada bulan Mei tahun 2022 ini, tanggal 22 tepatnya, itu ada 4 kepala daerah, yaitu yang pertama adalah Wali Kota Salatiga, yang kedua adalah Kabupaten Jepara, terus Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Batang. Itu ada 4 kepala daerah. Tentu saja usulannya itu sudah merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan penjabat kepala daerah dan diusulkan oleh Gubernur. Rencana pelantikan akan dilaksanakan hari ini tanggal 22 Mei tahun 2022, gitu Mas. Ya, yang saya terima ini sudah ada nama-namanya ya Pak ya, yang sudah ditetapkan untuk menggantikan sebagai penjabat kepala daerah yang akan habis masa baktinya, bahkan sampai tahun 2024 sudah keluar semuanya ya Pak? Belum, untuk bulan ini saja, tanggal 22 Mei tahun 2022 saja. Karena untuk tahun ini itu semuanya jumlahnya ada 7 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022. Tadi ada 4, itu tanggal 22 Mei, nanti pada bulan Agustus, yaitu tepatnya tanggal 22 Agustus, itu adalah kepala daerah Pati. Terus pada tanggal 19 November itu adalah kepala daerah Cilacap, sedangkan tanggal 4 Desember yaitu kepala daerah Kabupaten Brebes. Jadi ada 7 tahun ini yang berakhir masa jabatannya. Ya. Gitu, Mas. Kalau untuk 4 nama yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut siapa saja Pak? Apakah sudah diketahui? Nanti malam baru dilantik oleh Bapak Gubernur pada pukul 8. Siapa saja itu Pak yang menggantikan di Salatiga, Banjarnegara, Batang dan juga Jepara Pak? Itu nanti kita lihat pada acara pelantikan. Belum ada bocoran ini Pak Mas Rofi. Ya, yang terpenting adalah nanti secara resmi akan dilantik oleh Bapak Gubernur. Karena ini kan baru persiapan. Oh gitu. Ini karena kami menerima ada nama Pak Sinung yang di Sporapar begitu ya, di Salatiga, ada Pak Edi juga yang di Jepara begitu. Betul tidak itu Pak? Untuk nama-nama itu sudah ada sebenarnya ya? Iya, tapi ya nanti kita lihat pada saat pelantikan besok, nanti malam pukul 8. Ya. Untuk prasyarat untuk penggantian semacam itu sebenarnya ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi tidak sih Pak? Ya tentu saja ada. Jadi untuk penjabat bupati itu adalah jabatan tinggi pratama. Ya. Jabatan tinggi pratama itu boleh dari pemerintah pusat, boleh dari pemerintah provinsi, dan boleh dari pemerintah kabupaten kota khususnya. Tapi semuanya itu adalah diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Itu syarat-syaratnya itu saja Mas. Ya tentu saja berpengalaman di bidang pemerintahan. Pangkat minimal adalah 4D itu, dan mempunyai integritas itu, dan mempunyai integritas yang baik, dan juga tingkat pengetahuan juga baik juga. Itu saja itu. Ya, ini kan cukup panjang ya Pak untuk menggantikan
atau menjabat sebagai penjabat kepala daerah begitu, hampir 2 tahunan begitu sampai dengan 2024. Untuk kewenangan sendiri kan tentu berbeda kan untuk penjabat dan definitif begitu. Ya, memang kewenangan. Untuk kewenangan dari penjabat tentu saja sudah diatur dalam keputusan, dalam surat keputusan dari Mendagri. Apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak dilakukan dan apa saja yang perlu mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Itu saja, Mas. Oh, baik. Berarti kalau semacam itu ada hak-hak yang sebenarnya tidak bisa, atau keputusan-keputusan yang tidak bisa diambil oleh pejabat sementara ya, Pak. Iya. Jadi memang intinya adalah yang pertama adalah memimpin tentu saja pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, itu pasti semuanya. Ya, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu pasti. Yang kedua adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga adalah untuk rancangan perda dan rancangan perkada terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri. Terus melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, ada yang membuat kebijakan pemekaran daerah dan membuat kebijakan berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, itu juga harus izin, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Terus selanjutnya juga adalah, ini tugasnya adalah memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah di kabupaten kota masing-masing. Terus selanjutnya adalah melaksanakan tugas selaku ketua Satgas Penanganan COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Iya, baik. Pak, bisa ditegaskan tidak kalau pemilihan penjabat kepala daerah ini terbebas dari kepentingan politik, Pak ya? Karena Pak Ganjar disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang akan maju dalam capres nanti, Pak. Juga nampaknya Pak Ganjar juga cukup unggul untuk disurvei. Tentu saja untuk menjadi penjabat kepala daerah salah satunya syaratnya adalah tentu saja netralitas, itu yang perlu ini. Jadi ada perintah yang menyatakan itu menjaga netralitas aparatur sipil negara. Jadi tugas yang diberikan dari dari Kementerian Dalam Negeri secara aturan adalah menjaga netralitas aparatur sipil negara. Itu Mas, sudah ada di aturannya. Itu kalau melanggar ya tentu saja ada ada yang akan diperingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Iya. Baik, kemudian kalau untuk Jawa Tengah sendiri dalam menata, kan ada beberapa kewenangan tadi ya yang tidak bisa diambil begitu, seperti kewenangan-kewenangan yang bersifat strategis seperti kepegawaian, kemudian alokasi anggaran begitu. Hal ini untuk mengantisipasi dampak yang muncul karena cukup panjang masanya, bagaimana Pak? Boleh Mas, boleh mengambil langkah-langkah itu boleh, itu. Tapi seizin tertulis Kementerian Dalam Negeri. Boleh. Kalau tidak boleh ya nanti pemerintahan akan mandek, teman. Gitu. Dan juga umpamanya ada bersifat anggaran gitu ya, RAPBD tidak bisa dibahas oleh APJ, ya bisa, semuanya bisa. Tetapi ada hal-hal yang membutuhkan izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi perizinan itu cukup lama tidak atau bisa cepat, Pak? Tidak ya? Bisa cepat kan gitu. Iya. Baik. Jadi intinya semua itu bisa dilaksanakan oleh tugas dan kewenangan bupati itu bisa dilaksanakan oleh pejabat kepala daerah. Ada yang bisa secara langsung, sifatnya yang non strategis. Kalau yang strategis yang berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan kepegawaian, intinya ya kepegawaian itu adalah membatalkan
keputusan atau kebijakan sebelumnya itu harus izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Baik. Pak, ini kalau sampai 2024 ada berapa banyak kabupaten kota yang akan habis masa jabatannya, Pak? 14. 14. Oh, cukup banyak ya, Pak. Jadi tahun 2022 ini 7 yang harus diangkat penjabat kepala daerah, dan tahun 2023 juga 7 penjabat yang harus diisi dengan penjabat kepala daerah. Oh, baik. Iya. Terakhir Pak, apa yang akan ditekankan atau dihimbaukan untuk para kepala daerah? Mungkin di akhir-akhir masa jabatannya ini kan ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan juga ya, seperti memutasi pegawai dan lain sebagainya. Ya itu tergantung daripada bupati wali kota masing-masing. Terpenting adalah mentaati peraturan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu saja. Baik. Terima kasih banyak Pak Masrofi untuk waktunya bersama dengan Alsinta. Selamat siang, sehat selalu Pak Masrofi. Selamat siang, alhamdulillah, maturun. Selamat siang. Demikian mendengar Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi. News and Talk.